Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu komputer. Kita sudah memasuki bab 2, yaitu cara sehat menggunakan komputer. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan akibat menggunakan komputer, dan yang B, cara aman menggunakan komputer. Baik, kita akan membahas tentang gangguan kesehatan akibat menggunakan komputer. Penggunaan komputer kita itu harus benar agar aman dan sehat, tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Bagaimana cara menggunakan komputer yang baik? Mari kita simak ya. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan akibat menggunakan komputer. Penggunaan komputer bisa menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu ketika tidak benar dalam penggunaannya. Ada beberapa gangguan kesehatan secara garis besar. Yang pertama adalah gangguan pada mata dan kepala. Kalau kita sering memainkan komputer dengan jarak yang dekat. Yang kedua, gangguan pada lengan dan tangan. Kemudian yang ketiga, gangguan pada leher, pundak dan pinggang. Biasanya kalau kita terlalu lama dalam memainkan komputer. Gangguan pada mata dan kepala disebut computer vision syndrome. Tuh gangguan mata dalam yang disebutnya ya. Kemudian gejala sakit kepala, mata kering dan iritasi, serta mata juga lelah. Bisa juga gangguan yang lebih berat seperti fokus, mata lemah dan penglihatan kabur ya, atau tidak bisa melihat jarak jauh ya, mata kita udah rabun ya. Juga pandangan ganda pada buta warna ya. Itu kalau kita keseringan atau kelamaan memainkan komputer. Gangguan pada bagian lengan dan tangan biasanya itu nyeri, yaitu nyeri pada pergelangan dan telapak tangan dan juga siku. Kita terlalu sering mengetik. Nah ini nih, kalau kita kelamaan mengetik, itu bisa mengakibatkan nyeri ya pada telapak tangan ataupun pergelangan. Bahkan bisa terjadi cedera yang serius, seperti carpal tunnel syndrome yaitu terjadi terjepitnya saraf di tangan, di bagian pergelangan, ini pergelangan, sehingga menyebabkan nyeri di sekujur tangan. Cedera ini harus segera diatasi ya anak-anak, sebelum itu terlambat. Kalau ada gangguan seperti ini, kita langsung diatasi atau penanganan oleh dokter. Karena jika sudah parah, kalau kita tidak segera diatasi, itu akan mengakibatkan penyembuhannya harus melalui tindakan operasi ya. Gangguan lain yaitu nyeri leher, pundak, punggung dan pinggang. Nyeri di bagian ini sering pula mengakibatkan nyeri paha dan betis. Tuh, yang kalau kita keseringan dan kelamaan memainkan komputer, itu akibatnya ya, gangguan kesehatannya akibat menggunakan komputer. Tuh, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, mudah-mudahan ya, kalau kita menggunakan komputer. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang B ya. B ini cara aman menggunakan komputer.
di sini dijelaskan ada 7 macam cara aman menggunakan komputer. Yang pertama adalah meja komputer memiliki tempat yang cukup. Yaitu untuk menempatkan CPU, monitor, mouse dan keyboard. Juga untuk printer, speaker dan penyangga buku. Harus kita menyediakan memiliki tempat yang enak dan senyaman mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, meja komputer ditempatkan pada posisi yang tepat, jangan sembarangan ya, jangan di mana baik ya. Pencahayaan di sekitar kita harus cukup, jangan terlalu gelap banget ya. Cahaya yang kurang akan mengakibatkan gangguan pada mata, nanti mata kalian akan rusak. Karena radiasi cahaya monitor itu akan merusak mata. Kalau supaya monitor tidak cahaya tidak terang banget radiasi, kita redupin, bisa ya diredupkan pencahayaannya ya di layar monitor. Cahayanya juga jangan terlalu terang ya anak-anak ya, karena akan mengakibatkan tampilan monitor tidak tajam yang sedang-sedang saja ya. Hindari lampu yang menyorot langsung ke monitor, karena akan memunculkan pantulan di layar seperti flash HP tuh ya. Jangan sekali-kali kalian menyorotkan langsung ke monitor. Itu akan mengakibatkan pantulan pada layar. Usahakan posisi kita sejajar terhadap jendela. Jangan berhadapan atau membelakang ya. Kayak gini sedang ya. Kayak bapak nih. Yang ketiga itu kursi juga harus diperhatikan. Kursi harus enak, harus empuk. Biasanya pilih kursi itu yang seperti yang di kantor-kantor, atau enggak kursi yang bapak guru punya ya, ada di kantor ya, seperti itu yang bisa diputar-putar ya bangkunya. Kalau bangku yang seperti ini, jangan ya, tidak nyaman, nanti akan mengakibatkan nyeri ya. Yang enak, yang nyaman dan yang empuk ya. Itu. Yang keempat adalah posisi keyboard yang tepat ya. Posisi keyboardnya kalian harus dengan posisi yang enak, senyaman mungkin ya. Yang kelima adalah tempatkan mouse dengan keyboard. Keyboard dengan mouse jangan terlalu jauh ya. Sedang aja. Misalnya contoh, ini misalnya mouse. Di sini. Kemudian di sini biasanya ada buat khusus keyboard. Di sini. Kalau komputer meja, mouse di sini, keyboard di sini. Kita sejajarkan ya. Kursi yang kantor yang bisa kita naikin dan turunkan. Itu ya, supaya posisi kita aman. Kemudian yang keenam, posisi layar monitor harus meminimalisir pantulan cahaya. Untuk itu gunakan filter di depan layar monitor atau monitor sehingga mata sama tingginya dengan tepi atau layar. Pengembang layar yang pundak dari atur jarak pandangan ke monitor, yaitu kalian mengatur pandangan monitor dengan mata itu jaraknya sekitar 50 cm atau 60 cm. Jangan terlalu dekat. Kalau kalian sudah mata tegang dan cepat lelah, silakan kalian cepat-cepat istirahat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu atur waktu penggunaan komputer. Aturannya itu sebagai berikut. Ada di buku halaman 16. Setiap 20 menit menggunakan komputer, istirahat 20 detik. Alihkan pandangan ke jarak kurang lebih 6 meter ya. Ambil beberapa detik untuk menarik nafas panjang dengan
matanya akan rusak. Nah itu aja materi dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu depan kita akan lanjut di bagian yang C, yaitu prinsip mengetik dengan 10 jari. Oke, anak-anak, sekian dari Bapak. Selamat belajar. Kemudian untuk hari ini kalian tidak ada tugas, hanya menyimak video dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.